Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini rekaman perkuliahan. Saya gunakan untuk pengganti perkuliahan nanti malam. Hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Desember. Di pertemuan 14 ini saya akan bahas, kita melanjutkan mata kuliah kita di bahasa pemrograman. Kita masuk ke bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman Python. Kalau ada yang nggak bisa masuk, silakan lihat rekaman perkuliahannya nanti saya taruh di e-kampus ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 14. Sebelum masuk ke pertemuan 14, saya bahas dulu tentang pendahuluan. Ada yang namanya dalam dunia komputer, istilahnya machine learning atau artificial intelligence, kecerdasan buatan. Salah satu kecerdasan buatan adalah bagaimana kita membuat sistem yang cerdas, yang bisa memahami seperti manusia memahami. Contohnya apa? Kalau kalian lihat di YouTube ini, kalau kalian search gitu ya, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Judiga, di dalam lagu itu ada teks ya, bukan teks ya, awalan yang hanya wow. Nah, di YouTube itu kalau kita cari dengan hanya wow tanpa judul, tanpa penyanyinya, tanpa bagian dari liriknya, dia bisa memahami bahwa itu adalah bagian dari lagu Judika. Kalau kalian nggak percaya, kalian silakan coba. Artinya apa? Artinya sistem pencariannya itu sudah sangat pintar. Jadi seperti manusia gitu ya. Jadi manusia kalau kalian tanya temennya, tahu lagu Wowo nggak? Nah, dia langsung, kalau pintar kan dia langsung bisa jawab. Waalaikumsalam. Di ruang meeting gedung. Ruang meeting sebelah rektorat. Ya, ke sana aja. Oke. Ini artinya apa? Ini bagian dari kecerdasan buatan. Dan salah satu metode yang digunakan adalah natural language processing. Bagaimana kita membuat sistem yang bisa memahami bahasa manusia, Karena kalau kita cuma buat sistem uh, mencari luas panjang, nama dan lain sebagainya ya beda, nggak akan bisa membuat sistem. Masih jauh gitu. Tapi basicnya itu sebenarnya adalah, nah ini natural language processing, basicnya itu adalah bagaimana kita bisa mengolah teks. Artinya apa? Melakukan operasi string, melakukan operasi string itu apa? String itu ya tipe data dalam bahasa pemrograman. Kalau lupa lagi, kalian silakan lihat di pertemuan pertama. Ya. Yang luarnya itu bisa diedit nggak ya? Diedit gimana, Pak? Oke. Jadi materi kita hari ini adalah operasi string. Operasi string itu maksudnya apa? Ya, kita melakukan operasi. Operasi itu bisa pengalian, pembagian, mengolah gitu ya. String itu apa? String ya tipe data dalam bahasa pemrograman yang terdiri dari abjad, nggak cuma abjad, angka juga bisa jadi string kalau kita menggunakan deklarasinya sebagai string. Nah, string adalah tipe data yang paling sering digunakan dalam bahasa pemrograman, termasuk bahasa pemrograman Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter tanda kutip 1 ataupun tanda kutip 2. Jadi menandakan dia itu string kalau kita menggunakan tanda kutip. Jadi kalaupun angka 1, 2, 3, kalau kalian deklarasinya itu pakai kutip 2 atau 1 di Python, dia akan terbaca sebagai string. Diingat-ingat ya. Kadang ada mahasiswa yang buat tipe data NIM, tapi ketika deklarasi, dia pakai kutip 31, tapi pakai kutip gitu ya. Jadi tetap terbaca string. Kalau dikalikan dengan integer dikali 2 ya kan nggak bisa gitu ya. Dua tipe data nggak bisa dilakukan operasi aritmatika string dengan integer. Oke. Untuk menulis karakter khusus seperti tab atau pindah baris, kita bisa menggunakan backslash, ditambahkan new line atau n untuk ganti baris, new line, dan t untuk tab. Contohnya, nah teks ini akan dipecah dalam 2 baris. Kita bisa tambahkan backslash n. Ini di bahasa pemrograman apapun secara umum seperti itu ya. N sama T itu new line sama tab. Salah satu operasi yang sering dipakai dalam tipe dasar string adalah proses penyambungan atau string concatenation. Maksudnya apa? Kita menggabungkan beberapa string. Contohnya, kita punya variabel 1, 2, dan 3.
1 isinya belajar, 2 isinya bahasa pemrograman Python, 3 variabel 3 isinya memang asing. Jadi kita bisa tambahkan 1 plus 2 plus 3. Kita jadikan satu variabel hasil. Ketika kita cetak print hasil, akan menghasilkan output gabungan dari 3 string tadi. Belajar bahasa pemrograman Python memang asing. Jadi kalian bisa praktekkan dengan menggunakan karakter plus atau tambah. Jadi tambah kalau dalam string, operasi string itu bukan ditambah, tapi digabung, dijumlahkan. Tipe data string bisa diproses sebagai list atau sebagai tipe data list. Sudah kita bahas sebelumnya, tipe data list itu tipe data yang menggunakan kurung siku ya, dan ada indeksnya. Jadi kita bisa akses, contohnya ada variabel pelita bangsa. Kita pengen akses I-nya saja. Kita hitung dia indeks keberapa? 0, 1, 2, 3. Oh, dia indeks ketiga. Jadi kita tinggal cetak nama variabelnya. Terus kurung siku I. Kurung siku indeks keberapa? Indeks ke-1, kedua, atau ketiga. Mulainya dari 0. Gitu ya. Jadi contohnya ini ke 0 berarti P. Kalau ke 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti yang cetak adalah B. Kalau kita pengen cetak dari indeks A ke indeks B, kita tulis saja. Contohnya saya pengen ambil bangsanya aja yang belakang. Kita bisa menggunakan 6.2.12. Operasi-operasi yang mirip ketika kita menggunakan tipe data list di materi sebelumnya. Nah, kita juga bisa menggabungkan string dengan angka. Dengan syaratnya apa? Harus dikonversi dulu ke dalam string angkanya. Contohnya bagaimana? Contohnya saya pengen cetak sekarang tahun, terus tahunnya ini dalam bentuk integer. 2021, 2022 gitu ya. Nah, 2021, 2022 ini kan integer. Kalau kita pengen gabungkan ke dalam sebuah string, entah itu sekarang tahun, sekarang adalah tahun berapa gitu ya, kita harus convert atau kita harus rubah tipe datanya ke dalam bentuk string. Caranya bagaimana? Kita menggunakan fungsi str. Fungsi string, buka kurung, tutup kurung, isi tahunnya atau variabel tahunnya. Nah, itu baru bisa. Kalau kalian nggak menggunakan convert, nanti akan muncul error. Bahwa biasanya error tulisannya nggak bisa menggabungkan integer dan string. Ini dalam bahasa Inggris ya. Selain melakukan string concatenation menggunakan operator tambah, kita bisa menggunakan operator kali. Nah, operator kali itu untuk mengkalikan berapa kali. Supaya saya pengen mencetak baris titik-titik strip 10 kali. Ya. Kalau kayak gini kan kelamaan. Kita bisa menggunakan kali. Strip dikali 10, maka outputnya adalah titik-titik 10 kali. Oke. Terus ada fungsi-fungsi lain yang kalian bisa praktekkan. Jadi setelah ini nanti saya akan kasih pertanyaan yang bukan tugas, praktek. Bisa jadi nanti keluar di UAS. Jadi kalau kalian sudah praktekkan, ya akan mudah nanti UAS-nya. Tapi kalau belum, nanti akan kesusahan. Buat ini fungsi-fungsi pada string. Menghitung panjang string menggunakan fungsi learn. Memeriksa karakter awal string menggunakan start with, memeriksa karakter akhir string menggunakan end with, merubah menjadi huruf besar menjadi upper, merubah semua menjadi huruf kecil menjadi lower, mengelompokkan string menjadi split. Oke, prakteknya supaya lebih jelas, lebih paham, silakan buat program inputan nama. Jadi kalian silakan inputkan nama masing-masing, terus hitung panjang karakternya. Permasalahannya harus kalau ada kan nama belakang, nama depan, spasinya jangan sampai dihitung. Jadi panjang karakternya saja. Contohnya bagaimana? Saya kasih contoh seperti ini. Saya tutup. Nah, saya run. Masukkan nama. Naja Dwi. Nah, ini kalau kalian menggunakan learn, kehitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada spasi di tengah. Triksnya, bagaimana supaya
Yang dihitung hanya karakter saja, spasinya nggak dihitung. Nah, ini kalau ganti panjang nama adalah 7 karakter, 7 kan spasinya nggak dihitung. Dikurangi 1, nggak bisa dikurangi 1. Kita harus buat program yang bisa jalan di inputan apapun gitu. Supaya namanya ada huruf besar, huruf depan, huruf tengah, nama depan, nama tengah, nama belakang, karena ada 2 spasi. Ada kemungkinan beberapa nama yang panjang ada 2 spasi, ada 3 spasi. Jadi logikanya bagaimana? Logikanya adalah dicek apakah ada spasi. Jika ada spasi dihapus. Nah, gitu cara. Saya kasih triknya seperti ini. Terus program kedua adalah membalik nama. Nah, contohnya seumpama ada nama namanya Muhammad, masukkan nama Anda, Muhammad Ronaldo. Nah, terus dibalik, Lanor Damahum gitu ya. Jadi membalik nama dari depan ke belakang. Tuh, silakan dipraktekkan, dikerjakan. Siapa tahu nanti keluar di UAS. Jadi UAS nanti soalnya dengan bahasa pemrograman Python. Oke, itu saja kira-kira materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan atau ada kendala, silakan ditanyakan di grup ya. Gak usah malu-malu. Kelemahan mahasiswa Universitas Pendidikan Bangsa itu malu bertanya. Mungkin kenapa ya? Maksudnya nggak bisa ya nggak apa-apa. Karena jangan malu. Saya yakin yang nggak bisa selain kalian, yang lain juga pasti nggak bisa. Maksudnya nggak ada yang sampai pinter banget di Pendidikan Bangsa itu nggak ada. Jadi kalau nanya aja, nggak usah malu. Nggak, dosen juga nggak akan sampai membuli, pertanyaan kayak gini aja nggak bisa. Pasti dijawab. Kalau saya ya, seperti itu. Silakan bertanya aja. Yang penting ada hubungannya sama mata kuliah kita. Gitu. Ada hubungannya sama pemrograman akan saya jawab. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.